Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Rohmani SPD MPD yang mana telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan materi tentang ekskresi. Salawat serta salam tak lupa kita sanjung agungkan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, yang mana syafaatnya kita nanti-nantikan di yaumil kelak nanti. Amin amin ya robbal alamin. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Tia Wulandari dengan NPM 2486206079. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang ekskresi. Langsung saja kita mulai presentasi kali ini. Ekskresi adalah pembuangan atau pengeluaran sisa metabolisme yang sudah tidak dibutuhkan lagi oleh manusia. Manusia memiliki sistem ekskresi yang sangat kompleks dibandingkan dengan makhluk lainnya. Organ-organ ekskresi tersebut bertugas menjalankan fungsinya. Fungsi ekskresi adalah menstabilkan cairan dan elektrolit dalam tubuh. Sistem ekskresi ada 4 pada manusia. Yang pertama kulit, yang kedua jantung, hati, dan paru-paru. Ada 4. Terus yang 1 kulit. Kulit adalah lapisan permukaan tubuh yang memberikan perlindungan dan menerima rangsangan. Jadi kulit ini lapisan terluar di dalam lapisan yang terlihat kulit. Nah, dia menerima rangsangan sensorik dari lingkungan luar. Fungsi kulit adalah sebagai pelindung alami tubuh dari paparan radiasi, zat beracun, dan lain-lain. Kulit berperan untuk mengekskresikan urea, garam, dan kelebihan air melalui kelenjar keringat yang ada di kulit. Jadi peran kulit ini mengekskresikan urea, garam, dan kelebihan air melalui kelenjar keringat yang ada di kulit. Keringat manusia terdiri dari air, garam, terutama garam dapur atau NaCl, dan sisa metabolisme sel, urea, serta asam. Jadi keringat manusia terdiri dari air, garam NaCl, sisa metabolisme sel, urea, serta asam. Kulit terdiri dari 2 bagian. Yang pertama epidermis dan dermis. Epidermis adalah lapisan terluar kulit dan terutama tersusun atas sel-sel epitelial mati yang terus-menerus terlepas dan jatuh. Jadi epidermis ini adalah lapisan terluar kulit, lapisan paling atas di kulit. Dan dermis adalah lapisan jaringan ikat yang diapit di antara epidermis dan jaringan subkutan. Dermis adalah struktur berserat yang terdiri dari kolagen, jaringan elastis, dan komponen ekstrakurikuler lainnya yang meliputi pembuluh darah, ujung saraf, folikel rambut, dan kelenjar. Jadi dermis ini adalah jaringan ikat yang diapit antara epidermis dan jaringan subkutan. Yang kedua ada paru-paru. Paru-paru adalah salah satu organ vital dalam tubuh manusia. Tepatnya merupakan organ respirasi atau pernafasan yang berhubungan dengan sistem pernapasan dan sirkulasi peredaran darah. Fungsi utama organ ini adalah menukar oksigen dari udara dengan karbon dioksida dari darah. Paru-paru merupakan organ ekskresi yang berperan dalam mengeluarkan karbon dioksida atau CO2 dan uap air atau H2O yang dihasilkan dari respirasi. Jadi paru-paru ini berperan atau mengekskresikan untuk mengeluarkan karbon dioksida atau karbon dioksida CO2 dan H2O atau uap air. Karbon dioksida yang dihasilkan selama respirasi dalam sel diangkut oleh hemoglobin dalam darah. Paru-paru manusia mengandung jutaan alveoli yang secara bersamaan memiliki area permukaan sekitar 100 meter per kubik
50 kali lebih luas daripada kulit. Jadi paru-paru manusia itu mengandung jutaan alveoli, lebih luas dibandingkan dengan daripada kulit. Yang ketiga ada hati. Hati adalah salah satu organ penting dalam tubuh manusia. Fungsi hati utamanya adalah membantu proses metabolisme tubuh serta menghasilkan cairan empedu yang membantu proses pencernaan. Artinya, tanpa cairan empedu, proses pencernaan akan terganggu. Jadi hati ini berperan untuk membuang cairan empedu. Hati berperan untuk membuang urea, pigmen, empedu, dan racun. Hati merupakan kelenjar terbesar dalam tubuh dan merupakan kelenjar detoksifikasi. Jadi hati ini berperan untuk membuang urea, pigmen, dan empedu. Gitu, empedu ada 3. Dan racun. Hati mengekskresikan kurang lebih setengah liter empedu setiap harinya. Jadi hati ini mengekskresikan setengah liter empedu setiap harinya. Empedu itu berupa cairan hijau kebiruan berasa pahit dengan pH sekitar 7 sampai 7,6. Jadi empedu itu berwarna hijau kebiruan berasa pahit dengan pH sekitar 7 sampai 7,6 dan mengandung kolesterol, garam mineral, garam empedu, serta pigmen zat berwarna empedu yang disebut bilirubin dan biliverdin. Jadi empedu ini mengandung kolesterol, garam mineral, garam empedu, serta pigmen zat berwarna yang disebut bilirubin dan biliverdin. Empedu berasal dari perombakan sel darah merah atau eritrosit yang telah tua dan rusak di dalam hati. Jadi empedu ini berasal dari perombakan sel darah merah. Dia dirombak karena dia sudah rusak, yang sudah tua dan rusak, yang ada di dalam hati. Jadi dia dirombak berupa cairan empedu. Sel-sel hati yang khusus bertugas merombak eritrosit disebut dengan historosit. Jadi eritrosit ini, yang sel-sel eritrosit yang bertugas untuk merombak itu disebut historosit. Yang keempat ada ginjal. Ginjal atau ren berbentuk seperti buah kacang merah. Jadi ginjal itu bentuknya seperti buah kacang merah. Ginjal terletak di antara kanan dan kiri. Ginjal itu ada 2 buah. Dia terletak di kanan dan kiri di tulang pinggang, yaitu di dalam rongga perut pada dinding tubuh dorsal. Ginjal berjumlah 2 buah dan berwarna merah keunguan. Jadi ginjal ini ada 2, berwarna merah keunguan dan terletak di antara kanan dan kiri tubuh. Ginjal sebelah kiri terletak agak lebih tinggi daripada ginjal sebelah kanan. Jadi ginjalnya itu ada 2, kanan dan kiri, tapi berbentuk lebih tinggilah ginjal sebelah kiri dibandingkan dengan ginjal sebelah kanan. Sebuah saluran sempit yang disebut ureter terdapat di setiap ginjal. Jadi ureter itu terdapat di setiap ginjal. Ureter inilah yang terhubung ke kantong besar yang disebut kandung kemih. Urin dikumpulkan dan disimpan dalam kandung kemih. Jadi ginjal mengekskresikan urin. Dia mengeluarkan urin di dalam tubuh. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kesimpulannya itu, kulit itu berperan untuk mengeluarkan